A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala niyatan manakib sultan awliya il ghausil aqdam kutubul alamin kutubur rabbani wal ghausis samadani sayyidil karumah sayyidil barakah sayyidil fadilah al imamil kutub wa sayyidina syekh Muhyiddin Abdul Qadir al Jalani qaddasallahu sirra al Fatihah. Bismillah. Bismillahi ala niyatan manakib Sultan Aulia Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jalani qaddasallahu sirra Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi barudoka mendubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Diisi kalimat zikir khafi nggih tengene kolbu. Zikir khafi niki adalah zikir ingkang bernasab. Zikir ingkang bernasab tengenipun roh kula panjenengan ingkang nasab niku wau nyambung dumateng Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Dan diantaranya tatkala seseorang para muridin di dalam zikir kepada Allah napa meleh waktu di dalam manakib kesempurnaan batiniah panjenengan dalam jenengan mendawamkan zikir khafi, bagaimana jenengan mendudukkan hati dan mendudukkan diri dan di dalam robito nikulah sebagai wasilah utama panjenengan memperoleh limpahan-limpahan berkah dan karomah dari Tuan Syekh, bimbingan-bimbingan dari Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jalani, dengan syarat mampu mendudukkan diri kita. Jadi betul-betul duduk yang dimana kita ini adalah duduk di dalam berkhidmah kepada Tuan Syekh. Duduk yang diniati dengan sebagaimana duduknya seseorang yang menunggu ajalnya, orang yang telah duduk di dalam keberserahan diri kepada Allah, hatinya zikir betul-betul zikir kepada Allah, dan di dalam mereka dawamkan zikir itu, disitulah nasab ilmu itu akan sampai kepada tuannya. Tatkala nasab niku ilmu niku sampai, lalu dibacakan manakib di dalam keadaan kados manakib kados dali menika, maka hadirah ruh guru kita Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jalani. Ruh seorang mursyid kita akan hadir, membimbing, memberkahi, mengkaromahi, mendidik, membimbing, menuntun. Tapi harus dengan betul-betul berserah diri.
rasa ngantuk hilang, betul-betul zikir yang betul, di mana panjenengan itu betul-betul ikhlas, duduk hatinya, duduk dirinya, hatinya duduk bersama Allah, jasadnya duduk bersimpuh, hatinya duduk bersimpuh kepada Allah. Dia akan mengantuk. Dan Tuan Syekh-lah yang akan mengisi. Ibarat jenengan duduk dengan kosong, maka guru mursyidlah yang akan mengisi. Tuan Syekh akan mengisi kosong. Tidak ada yang dipandang kita, karena tidak ada yang mengisi di dalam diri kita kecuali hanya guru kita. Itulah simbol daripada robito. Setelah kita berobito, kita mengosongkan, sebagaimana wadah yang kosong akan mudah terisi. Jenengan mriki kosong suwung, mangke sing ngisi Tuan Syekh ulang dengan penuh berkah dan karunia. Kosong, dibersihkan, duduk Tuan Syekh yang akan mengisi, yang akan mencukupi nanti, sing ngebeki Tuan Syekh. Bon, zikirlah yang sungguh-sungguh. Dan tatkala kamu yakin atas mukjizat dari Rasulullah, dan kamu percaya yakin atas berkah karomah Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, maka panjenengan akan betul-betul mendapati suatu keajaiban atau ketakjuban di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa
Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada sahibul hajat, ikhwan dan akhwat Nurul Asrul. Semoga diberikan keselamatan dan mendapati keberkahan. Semoga dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala, berkah syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkah barokah manaqib Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, berkah karomah murubi ruhina Syekh Diki Rizali Aziz Indrawan. Amin amin ya rabbal alamin. Mankobah ke-8. Berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan Tuan Syekh ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar, pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Tuan Syekh menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Tuan Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Tuan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Tuan Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah, serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin, dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Tuan Syekh berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanannya yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Tuan Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua dan suaminya, ayah Tuan Syekh, telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah,
maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah sesuatu dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Tuan Syekh menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Tuan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Tuan Syekh turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan atau menganiaya atau bersikap bengis kepada Tuan Syekh, karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepada Tuan Syekh, "Apa yang engkau punyai?" Dijawabnya bahwa aku mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajuku. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah ia dengar dari Tuan Syekh. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya Tuan Syekh dihadapkan kepadanya. Setelah Tuan Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, "Apakah benar apa yang telah dikatakan tadi?" Dijawab oleh Tuan Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Tuan Syekh, apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Tuan Syekh dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucuranlah air matanya dan menangis terseduh-seduh, karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Allah. Sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Tuan Syekh dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan
perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan kepala perampok itu menjadi murid pertamanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.